Halo semua, saya Sena Prasya Manikome dari kelas 12 MIA 2 akan menjelaskan apa itu halogen beserta unsurnya. Jadi saya di sini akan menjelaskan salah satu unsur halogen yaitu fluorin. Halogen. Unsur-unsur golongan 7A disebut halogen. Nama itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti pembentuk garam. Dinamai demikian karena unsur-unsur tersebut dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Misalnya, klorin bereaksi dengan natrium membentuk natrium klorida atau NaCl, yaitu garam dapur. Unsur-unsur halogen mempunyai elektron valensi pada subkulit Ns2 dan Np5. Konfigurasi elektron yang demikian membuat unsur-unsur halogen bersifat reaktif. Halogen cenderung menyerap satu elektron membentuk ion negatif 1. Baik, masuk ke sifat fisis halogen. Titik didih dan titik leleh dalam unsur halogen semakin ke bawah semakin bertambah. Hal ini disebabkan adanya kekuatan gaya van der Waals antar molekul-molekul yang bertambah dari fluorin ke astatin sehingga molekul halogen semakin sulit lepas. Lalu, kerapatan fluorin ke astatin terus bertambah. Bahkan kenaikan nilai kerapatan cukup drastis dari Cl ke Br. Hal ini diakibatkan adanya perubahan fase dari gas FCl ke cair Br dan padat I. Hal ini membuat kekuatan gaya van der Waals bertambah dari fluorin ke iodin. Kelarutan unsur halogen memiliki sifat nonpolar, sehingga kelarutan halogen dalam air dari atas ke bawah semakin berkurang. Hal ini juga berpengaruh pada iodium yang tidak larut dalam air, namun larut dalam larutan Ki. Dan sekarang kita akan membahas sifat kimia halogen. Sifat kimia unsur halogen adalah reaktivitasnya yang tinggi sebagai unsur non-logam. Halogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halogenida. Jika bereaksi dengan basa, halogen akan membentuk garam. Jika bereaksi dengan logam, halogen akan menghasilkan logam halogenida yang memiliki bilangan oksidasi tinggi. Unsur-unsur halogen juga larut dalam air, membentuk asam halogenida dan asam hipohalit. Larutan halogen disebut juga sebagai halogenida dan bersifat oksidator. Jadi sifat fisis halogen memiliki 4 unsur yaitu fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Pada pembahasan kali ini saya tidak memasukkan astatin pada sifat fisis halogen. Nanti saya akan menjelaskan kenapa sih astatin tidak masuk pada halogen. Pada pembahasan pertama ini, saya akan menjelaskan unsur fluorin. Fluorin memiliki nomor atom 9, konfigurasi elektron He, 2s2, 2p5. Jari-jari atom 0,72, titik leleh pada min 220, titik didih pada min 188. Kemudian energi ionisasi sebesar 1681, afinitas elektron sebesar min 328. Elektronegatifan fluorin sebesar 4,0. Derajat reduksi sebesar plus 2,87 volt. Dan terakhir densitas fluorin yaitu 1,69. Sifat kimia fluorin. Yang pertama, energi ionisasi pertama fluorin adalah yang tertinggi ketiga di antara semua unsur. Yang kedua, memiliki afinitas elektron yang tinggi, kedua setelah fluorin. Ketiga, cenderung menangkap elektron menjadi isoelektronik dengan gas mulia neon. 4, memiliki elektronegativitas tertinggi dari setiap unsur. 5. Atom fluorin memiliki jari-jari kovalen yang kecil sekitar 60 pikometer. Lalu yang terakhir berwarna kuning muda. Ada sifat lainnya yaitu fluor biasanya terjadi sebagai ion fluorida atau F-. Fluor muda membentuk senyawa dengan hampir semua unsur lainnya, bahkan dengan gas mulia seperti xenon, krypton, dan radon. Lalu kaca logam, bahkan air serta zat lain akan terbakar dan menyala terang saat direaksikan dengan gas fluor. Fluorida adalah senyawa terjadi antara fluorida dengan unsur lain bermuatan positif. Kita masuk juga pada penggunaan fluorin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penggunaan fluorin dalam kehidupan sehari-hari ialah sebagai pendingin, lalu isolasi listrik dan peralatan masak, dan terakhir ion fluorida dari garam fluorida terlarut akan menghambat gigi berlubang dan karenanya digunakan dalam pasta gigi dan fluoridasi air. Baik, masuk pada proses pembuatan fluorin.
Proses pembuatan fluorin menggunakan elektrolisis kalium hidrogen fluorida dalam cairan hidrogen fluorida atau disebut juga dengan sintesis Moissan. Sesuai dengan nama orang yang pertama kali mengisolasi fluorin, yaitu seorang H. Moissan pada tahun 1886. Proses ini menggunakan metode elektrolisis HF terlarut dalam leburan KHF pangkat 2 dengan reaksi sebagai berikut, yaitu KF pangkat 2 menjadi K plus HF2-. Lalu dilanjutkan dengan HF2- menjadi H plus 2F. Untuk katodanya menjadi 2H plus 2 elektron menjadi H2. Lalu anodanya 2F- menjadi F2 plus 2M-. Jadi fluorin itu banyak dihasilkan di F2 khususnya di anoda. Baik, selanjutnya ada klorin. Klorin adalah unsur kimia dengan simbol Cl dan nomor atom 17. Senyawa ini adalah halogen kedua paling ringan, berada di antara fluor dan bromin dalam tabel periodik dan sifat-sifatnya sebagian besar di antara mereka. Klorin berwujud gas berwarna kuning-hijau pada suhu kamar. Unsur ini merupakan elemen yang sangat reaktif dan oksidator kuat. Klorin mempunyai afinitas elektron tertinggi dan elektronegativitas ketiga tertinggi di belakang oksigen dan fluor. Baik, selanjutnya ada klorin. Klorin memiliki nomor atom 17, konfigurasi elektron Ne3S2 3P5. Jari-jari atom 1,00, titik leleh pada min 101, titik didih pada min 35, energi ionisasi sebesar 1251, afinitas elektron pada min 349, keelektronegatifan sebesar 3,0, derajat reduksi pada plus 1,36, densitas pada 3,21. Klorin dapat dibuat dengan dua cara, yaitu elektrolisis larutan garam dapur dan mereaksikan klorida dengan MnO2 dalam H2SO4 pekat. Elektrolisis larutan garam dapur dalam dunia industri, klorin diproduksi secara besar-besaran dengan proses elektrolisis larutan garam dapur. Proses ini menggunakan anode grafit dan katode raksa. Reaksikan klorida dengan MnO2 dalam H2SO4 pekat. Pada proses reaksi ini, MnO2 berfungsi sebagai oksidator. Sekian dari Lalu selanjutnya ada bromin. Bromin adalah unsur kimia yang memiliki lambang Br dan nomor atom 35. Ini termasuk dalam kelompok halogen di tabel periodik yang juga mencakup fluorin, klorin, iodin, dan astatin. Sifat-sifat bromin membuatnya menjadi cairan pada suhu kamar, sehingga berbeda dari fluorin dan klorin yang berada dalam bentuk gas pada suhu tersebut. Sifat fisis pada bromin. Nomor atom 35. Konfigurasi elektron 4s pangkat 2, 3d pangkat 10, 4p pangkat 5. Jari-jari atom 1,14 Armstrong. Titik leleh min 7,2 derajat Celcius. Titik didih 59 derajat Celcius. Energi ionisasi 1140 kJ/mol. Afinitas elektron min 324 kJ/mol. Elektronegatifan 2,8. Potensial reduksi plus 1,07. Densitas 3120 gram liter. Sifat kimia bromin. Bromin memiliki elektroafinitas yang lebih rendah dibandingkan dengan fluorin dan klorin.
Bereaksi dengan logam-logam, membentuk senyawa ion bromida dan menghasilkan perubahan warna khas. Bromin biasanya ada dalam bentuk molekul diatomik dengan warna merah coklat. Bromin dapat memiliki beberapa keadaan oksidasi, termasuk -1 sebagai ion bromida dan +1 dalam senyawa tertentu. Sumber bromin. Unsur ini dibuat dengan cara oksidasi larutan bromida oleh gas klor, seperti melewatkan gas klor ke dalam air laut. Larutan air garam yang kaya bromida kemudian diproses lebih lanjut untuk memisahkan bromin dari senyawa bromida. Karena klor ada oksidator yang lebih kuat, maka reaksi di bawah ini dapat terjadi Cl2 tambah 2Bl dengan ion -1 menjadi produk Bl2 tambah 2Cl dengan ion -1. Pengambilan brom dari lautan yang dihasilkan dilakukan dengan meniupkan udara di atas lautan ini, karena brom sangat volatil. Bromin yang dihasilkan dari elektrolisis masih mengandung impuritas lain. Oleh karena itu, bromin tersebut kemudian disuling dan disempurnakan untuk menghasilkan produk bromin murni. Dan untuk pengemasan cairan bromin, mereka menggunakan wadah yang terbuat dari baja anti karat. Penggunaan bromin. Yang pertama, sebagai desinfektan air untuk membunuh banyak kuman yang ada dalam air untuk penyulingan. Yang kedua itu zat tahan api. Ketiga, senyawa pemurni air untuk menjadikan air lebih jernih. Yang keempat itu adalah pewarna. Kelima, bat, dan terakhir pembersih sanitasi. Iodin merupakan nomor atom 53 dengan titik cair 114 derajat Celcius dan titik didih 184 derajat Celcius. Rapatan iodin 4,93 gram per cm kubik. Sifat fisik halogen iodin. Hal ini terjadi karena tekanan uap iodin padat pada suhu kamar lebih besar dari 1 atm. Halogen mempunyai warna dan aroma tertentu. Fluorin berwarna kuning muda, klorin berwarna hijau muda, bromin berwarna merah tua, iodin padat berwarna hitam, sedangkan uap iodin berwarna ungu. Cara memperoleh iodin. Yodium adalah mineral yang penting untuk membantu fungsi tubuh. Anda bisa mendapatkan asupan mineral ini dengan mengkonsumsi garam beriodium, makanan laut, dan sayuran tertentu. Pembuatan iodin. Larutan iodin dimasukkan ke dalam sedikit alkohol, diikuti dengan larutan natrium hidroksida secukupnya untuk menghilangkan warna iodin. Jika tidak ada yang terjadi pada kondisi dingin, maka campuran mungkin perlu dipanaskan dengan sangat perlahan. Hal positif dari reaksi adalah timbulnya endapan triodometana atau sebelumnya disebut indofom yang berwarna kuning pucat, PASI atau CHI. Selain berdasarkan warnanya, indofom juga bisa dikenali dengan baunya yang sedikit mirip bau obat. Kegunaan iodin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, iodin dalam obat merah digunakan sebagai antiseptik. Yang kedua, iodin dalam laboratorium digunakan untuk menguji dan mengidentifikasi amilum. Yang ketiga, iodin dalam bentuk kalium lodat ditambahkan pada garam dapur untuk mencegah penyakit gondok. Baik, saya akan masuk pada astatin. Astatin adalah sebuah unsur kimia dengan lambang At dan nomor atom 85. Ia adalah unsur alami yang paling langka di kerak bumi. Hanya terjadi sebagai produk peluruhan dari berbagai unsur yang lebih berat. Sifat sebagian besar astatin tidak diketahui dengan pasti. Banyak dari sifat tersebut berasal dari perkiraan dari posisi astatin pada tabel periodik sebagai analog iodin yang lebih berat dan anggota kelompok halogen atau kelompok unsur yang berisikan fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Astatin adalah halogen yang paling tidak reaktif. Senyawanya telah disintesis dalam jumlah skala nano dan dipelajari seintensif mungkin sebelum disintegrasi radioaktifnya.
Astatin tidak masuk ke dalam halogen dikarenakan masih banyak yang belum diketahui mengenai sifat astatin. Astatin juga bersifat radioaktif dengan paruh yang pendek sehingga jarang ditemukan. Perkenalkan, nama saya Faisa Aurelia Jusli Mantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang gas mulia. Gas mulia ada unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik yang disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil atau sangat suka bereaksi. Gas mulia juga bisa disebut dengan gas inert, yang artinya juga sama, yaitu sangat suka bereaksi karena susunan elektronnya juga sangat stabil. Di sini saya akan juga menjelaskan sifat fisik gas mulia, yaitu yang pertama, terdiri dari molekul tunggal yang terdiri dari satu atom, dua tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Biasanya tidak memiliki warna, bau, atau rasa. Tiga, memiliki titik didih dan titik beku yang rendah karena gaya tarik antar molekul yang lemah. Empat, memiliki kepadatannya rendah karena terdiri dari atom monoatomik dengan massa atom rendah. 5. Konduktivitas termal yang rendah karena sedikit interaksi antar molekul. 6. Bersifat nonpolar karena cenderung tidak membentuk ikatan kimia. Kenapa tidak membentuk ikatan kimia? Karena gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang terisi penuh, sehingga sulit untuk membentuk sebuah ikatan kimia. Lalu, yang terakhir, tidak cenderung bereaksi kimia dengan elemen atau senyawa lain. Di sini saya akan melanjutkan yaitu sifat kimia gas mulia. Yaitu yang pertama, gas mulia cenderung tidak reaktif kimia karena memiliki konfigurasi elektron yang penuh di kulit terluar, membuatnya sangat stabil dan tidak cenderung berbagi atau menangkap elektron. Itu alasan kenapa gas mulia disebut dengan yang bersifat nonpolar. Yaitu 2. Karena sifat elektronik mereka yang stabil, gas mulia cenderung tidak membentuk senyawa kimia dengan elemen atau molekul lain. Lalu 3, gas mulia memiliki energi ionisasi yang tinggi, yang berarti dibutuhkan energi yang signifikan untuk menghapus satu elektron dari atom gas mulia. Itu juga alasan kenapa gas mulia itu sukar bereaksi, karena energi ionisasi yang tinggi, sehingga membutuhkan banyak tenaga oleh unsur lain untuk supaya bereaksi dengan gas mulia tersebut. Lalu keempat, karena sifat inert mereka, gas mulia tidak umumnya digunakan sebagai reagen dalam reaksi kimia. Memang benar, gas mulia ini tidak umum digunakan sebagai reagen dalam reaksi kimia, karena hanya dua unsur dari gas mulia tersebut yang bisa digunakan, yaitu krypton dan xenon. Karena kedua itu memiliki nomor atom yang tinggi dan juga cuma beberapa unsur, yaitu fluorin dan oksigen yang dapat bereaksi dengan gas mulia karena memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Lalu yang terakhir, gas mulia sering digunakan dalam spektroskopi karena sifat mereka yang tidak berwarna dan inert. Perkenalkan, nama saya Bernardus Anggabuana dari kelas 12 MIA 2. Saya akan menjelaskan tentang helium. Pengertian helium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang He dan nomor atom 2. Helium tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak beracun, hampir inert, berupa gas monoatomik, dan merupakan unsur pertama pada golongan gas mulia dalam tabel periodik. Helium berwujud hanya sebagai gas terkecuali pada kondisi yang sangat ekstrim. Dan sifat fisik helium, nomor atomnya ada 2, konfigurasi elektron 1s kuadrat, titik cair minus 272,2 derajat Celcius, titik didih minus 268,9 derajat Celcius. Rapatannya 0,178 gram per cm kubik. Energi pengion 24,6. Jari-jari atomnya 0,50 Armstrong. Keelektronegatifannya 2,7. Sedangkan sifat kimianya
Yang pertama, inert merupakan helium bersifat inert, yang berarti tidak mudah bereaksi kimia dengan unsur lain karena memiliki konfigurasi elektron penuh pada lapisan terluarnya. Yang kedua, tidak membentuk senyawa. Helium sangat jarang membentuk senyawa dengan unsur lain karena kestabilan elektronnya. Yang ketiga, stabil. Helium adalah gas yang sangat stabil, tidak mengalami reaksi kimia yang signifikan dalam kondisi normal. Yang keempat, tidak berwarna, tidak berbau. Helium dalam bentuk gas adalah tidak berwarna dan tidak berbau. Yang kelima, titik didih dan titik leleh rendah. Helium memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah, sehingga dapat berada dalam bentuk gas pada suhu yang sangat rendah. Pengambilan helium dari gas alam. Sumber gas helium yang utama terdapat pada bintang dan matahari, tetapi kita sulit mengambilnya karena untuk mengambilnya secara ekonomi tidak menguntungkan, maka dicari sumber lain, yaitu yang berasal dari gas alam. Untuk mendapatkan helium dari gas alam, ini diembunkan sehingga diperoleh produk berupa campuran helium, gas nitrogen, dan pengotor. Agar diperoleh gas He murni, dilakukan proses kriogenik dan absorpsi. Kriogenik adalah cara mendapatkan pada suhu rendah, umumnya di bawah minus 100 derajat Celcius. Dalam proses kriogenik, campuran gas alam diberi tekanan, lalu didinginkan dengan cepat agar nitrogen mengembun sehingga dapat dipisahkan. Dengan proses adsorpsi, pengotor dapat diserap sehingga memperoleh gas helium murni. Kegunaan helium. Selain digunakan untuk pengisi balon udara, helium yang tidak reaktif juga bisa digunakan untuk mengganti nitrogen untuk membuat udara buatan yang dipakai dalam penyelaman dasar laut. Helium yang berwujud cair juga dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang neon atau Na. Neon adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Na dan nomor atom 10. Neon adalah gas monoatomik lenai yang nirwana dan nirbau pada kondisi standar dengan massa jenis sekitar 2/3 udara. Sifat fisik dari neon yaitu nomor atom 10, konfigurasi elektron He2s², 2p pangkat 6, elektron valensi 8, jari-jari atom 0,65 Armstrong, titik leleh min 248,6 derajat Celcius, titik didih min 246,0 derajat Celcius, energi peneonan 2080 kJ mol min 1, afinitas elektron 29 kJ mol min 1, densitas 0,900 Gl min 1. Sifat kimia dari neon yaitu neon adalah gas mulia blok P pertama dan unsur pertama dengan oktet elektron yang sebenarnya. Ia bersifat lenai seperti analognya yang lebih ringan, helium. Tidak ada molekul netral yang terikat kuat yang mengandung neon yang telah diidentifikasi. Proses pembuatan ion NaH+ yang dibentuk oleh protonasi neon disebut neonium. Ia diproduksi dalam pelepasan listrik AC melalui campuran neon dan nitrogen dan lebih banyak lagi yang dihasilkan ketika jumlah neon melebihi jumlah molekul hidrogen sebesar 36:1. Momen dipolnya adalah 3,004 D. Neonium juga dibentuk oleh kation dihidrogen tereksitasi yang bereaksi dengan neon Na+H+ menjadi NaH++H. Atom neon sendiri dapat dihubungkan satu sama lain untuk membuat gugusan atom
dimer Na2, trimer Na3, dan neon tetramer Na4. Semuanya telah dikarakterisasi dengan pencitraan ledakan kolom. Molekul-molekul tersebut dibuat oleh pancaran gas neon supersonik yang mengembang. Dimer neon memiliki jarak rata-rata 3,3 Armstrong antar atom. Trimer neon berbentuk kira-kira seperti segitiga sama sisi dengan panjang sisi 3,3 Armstrong. Namun bentuknya floppy dan bentuk segitiga sama kaki juga umum terjadi. Ketika tereksitasi, pertama dari neon trimer adalah 2 MeV di atas keadaan dasar. Tetramer neon berbentuk tetrahedron dengan sisi sekitar 3,2 Armstrong. Molekul van der Waals lainnya antara lain CF4Ne dan CCl4Ne, Na2Cl2, Na3Cl2, 2Ne, 2Ne2, 2Ne3, 2Ne4, 2NaX, dia Y. X sama dengan 1-5, Y sama dengan 1-4. Kegunaan neon sendiri yaitu yang pertama, neon biasanya digunakan untuk mengisi lampu neon. Yang kedua, neon digunakan juga sebagai zat pendingin, indikator tegangan tinggi, penangkal petir, dan untuk pengisi tabung-tabung televisi. Yang ketiga, neon cair digunakan sebagai pendingin pada reaktor nuklir. Yang keempat, lampu runway bandar udara. Selanjutnya adalah argon. Sifat fisis dari argon adalah sebagai berikut. Nomor atom argon adalah 18. Konfigurasi elektron argon adalah 3s², 3p6. Titik cair argon adalah minus 189,4 derajat Celcius. Titik didih argon adalah minus 185,9 derajat Celcius. Rapatan argon adalah 1,78 gram per centimeter kubik. Energi pengion argon adalah 15,8. Jari-jari atom adalah 0,95 Armstrong. Keelektronegatifan argon adalah 3,5. Selanjutnya adalah sifat kimia gas argon. Argon adalah gas mulia yang secara kimia inert, tetapi pada suhu rendah dimungkinkan untuk bergabung dengan atom lain membentuk senyawa yang sangat rapuh yang ada pada suhu sangat rendah. Karena unsur ini tidak menunjukkan reaktivitas kimia apapun, maka disebut gas mulia. Argon memiliki kelarutan dalam air yang kurang lebih sama dengan oksigen dan 2,5 kali lebih mudah larut di dalam air daripada nitrogen. Argon tak berwarna, tak berbau, dan tidak mudah terbakar, serta tidak beracun dalam kondisi padat, cair, maupun gas. Kemudian, bagaimanakah argon diproduksi? Secara industri, gas argon diproduksi melalui distilasi fraksional udara cair dalam unit pemisahan udara kriogenik. Prosedur ini memisahkan nitrogen cair dari argon dan oksigen cair. Setiap tahunnya, sekitar 700.000 ton argon diproduksi di seluruh dunia. Selanjutnya, ada beberapa kegunaan gas argon. Yang pertama adalah bedah listrik. Bedah listrik yang ditingkatkan argon menggunakan gas elektron untuk meningkatkan efektivitas ISU, sehingga mengurangi kerusakan jaringan dan mengurangi kehilangan darah. Yang kedua adalah penggunaan pada bola lampu. Argon digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu, khususnya bohlam, sifat inert yang tidak bereaksi dengan filamen wolfram dan tidak menyebabkan putus. Gas argon digunakan dalam bola lampu neon dan lampu pijar untuk menghentikan oksigen dalam bola lampu dan korosi filamen tungsten panas. Yang ketiga adalah pelindung pada pengelas. Dalam proses pengelasan, percikan api dihasilkan dari daya listrik ketika proses dilakukan. Gas argon berperan penting untuk melindungi pekerja dari cipratan bunga api yang dihasilkan dari proses mengelas. Sifat dasar argon yang tidak bereaksi terhadap panas inilah yang membuat gas ini digunakan. Yang keempat adalah pembuatan titanium. Pada proses pembuatan titanium memiliki sifat yang cenderung reaktif, sehingga argon digunakan juga sebagai pelindung.
Argon dimanfaatkan untuk menghindarkan titanium dari gesekan logam yang sedang dalam proses pengelasan. Hal ini dikarenakan argon adalah gas pelindung atau inert yang mampu menjaga titanium menjadi reaktif. Yang kelima adalah bermanfaat dalam bidang kesehatan. Penggunaan gas argon memiliki peran penting sebagai gas pelindung pada alat-alat kedokteran. Tidak hanya itu, peran dalam bidang kesehatan juga tidak diragukan lagi. Salah satunya adalah dalam mengobati penyakit kanker. Di Tiongkok, argon digunakan dalam pengobatan kanker sejak tahun 2000. Gas argon disuntikan langsung pada sel kanker dan suhu yang sangat rendah, tepatnya di bawah 0 derajat Celcius. Sel kanker tersebut akan membeku dan secara perlahan akan mati. Unsur kripton atau Kr. Kripton adalah unsur kimia yang ditemukan di golongan 18 tabel periodik, yaitu gas mulia. Kripton ditemukan pada tahun 1898 oleh ahli kimia Inggris Sir William Ramsay dan Maurice W. Travers yang mengisolasinya dari sampel udara cair. Nama kriptos berasal dari bahasa Yunani yang berarti kriptos berarti tersembunyi. Adapun sifat fisik dari kripton yaitu nomor atom 36, konfigurasi elektron atau AR 4s pangkat 2, 3d pangkat 10, 4p pangkat 6. Elektron valensinya ada 8, jari-jari atom atau Armstrong 1,10, titik leleh derajat Celcius min 157,2, titik didih derajat Celcius min 153,4, energi pengionan atau Kj mol 1350, afinitas elektron Kj mol berjumlah 39, dan densitas Gl pangkat min 1 3,73. Selanjutnya yaitu sifat kimia kripton. Kripton adalah gas mulia dan memiliki kulit elektron terluar yang lengkap, sehingga sangat tidak reaktif. Sulit untuk membentuk senyawa kimia dan tidak bereaksi dengan sebagian besar unsur lain, termasuk oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Namun dalam kondisi ekstrim tertentu, seperti tekanan pada suhu tinggi, kripton dapat membentuk beberapa senyawa kimia. Adapun proses pembuatan kripton yaitu membuat udara cair. Pertama, udara pertama-tama dilewatkan melalui filter untuk menghilangkan partikel seperti debu. Udara bersih kemudian terkena alkali atau zat basa kuat yang menghilangkan air dan karbon dioksida. Yang kedua, udara bersih dan kering dikompresi di bawah tekanan tinggi karena kompresi meningkatkan suhu udara. Udara kemudian diinginkan dengan pendinginan. Yang ketiga, udara terkompresi yang diinginkan melewati kumparan yang berliku melalui ruang kosong. Sebagian udara yang dikompresi sehingga tekanan sekitar 200 kali lebih besar dari biasanya dibiarkan mengembang ke dalam ruangan. Ekspansi yang tiba-tiba ini menyerap panas dari kumparan, mendinginkan udara bertekanan. Proses kompresi dan pemuaian diulangi sehingga udara diinginkan hingga sekitar min 321 Fahrenheit atau min 196 derajat Celcius. Pada titik ini sebagian besar gas di udara diubah menjadi cairan. Cara selanjutnya yaitu memisahkan gas, yaitu yang keempat, gas dengan titik didih yang sangat rendah tidak berubah menjadi cairan dan dapat langsung dikeluarkan dari gas lainnya. Gas-gas ini termasuk helium, hidrogen, dan neon. Suatu proses yang dikenal sebagai distilasi fraksional memisahkan sebagai unsur yang ditemukan dalam udara cair. Proses ini bergantung pada fakta bahwa berbagai zat makanan diubah dari cair menjadi gas pada suhu yang berbeda. Yang keenam, udara cair dibiarkan menghangat secara perlahan.
zat dengan titik didih terendah menjadi gas dan dapat dikeluarkan dari sisi cairan. Seperti argon, oksigen, dan nitrogen adalah zat pertama yang diubah menjadi gas saat udara cair memanas. Krypton dan xenon memiliki titik didih yang lebih tinggi dan tetap dalam keadaan cair ketika komponen udara lainnya menjadi gas. Krypton dapat direaksikan dengan fluor atau F2 dan menghasilkan krypton difluorida atau KrF2 dengan rumus molekul Krs plus F2S menjadi KrF2S. Reaksi ini dihasilkan dengan cara mendinginkan Kr dan F pada suhu min 196 derajat Celcius, lalu diberi loncatan muatan listrik atau sinar X dari kira-kira solusin senyawaan krypton yang dikenal semulanya merupakan gas kompleks yang diturunkan dan KrF2. Salah satu contoh pembentukan garam adalah KrF2 plus SbF5 menjadi KrF plus SbF6 min. Selanjutnya, penerapan krypton di kehidupan sehari-hari sebagai berikut, yaitu sebagai lampu landasan bandara berkekuatan tinggi dan berkedip-kedip. Yang kedua, bohlam yang berbahan dasar krypton yang berfungsi sebagai sumber cahaya putih yang sangat baik untuk kilatan fotografi dalam fotografi kecepatan tinggi. Yang ketiga, digunakan dalam pembuatan lampu neon warna-warni dan digunakan dalam teknik MRI atau CT. Saya akan menjelaskan tentang xenon. Xenon merupakan unsur kimia yang memiliki nomor atom 54. Xenon merupakan gas yang padat, tidak berwarna, dan tidak berbau. Xenon juga dapat ditemukan di atmosfer bumi dengan jumlah yang kecil. Saya akan lanjut ke sifat fisik xenon, yaitu ada nomor atom 54, konfigurasi elektron 5s², 5p pangkat 6, lalu titik cair negatif 111,8 derajat Celcius, titik didih negatif 108,1 derajat Celcius, lalu rapatan 5,89 gram per cm kubik, lalu energi pengion 12,1 elektron volt, jari-jari atom 1,30 angstrom, lalu ke elektronegatifan 2,6. Saya akan lanjut ke sifat kimia xenon. Sifat kimia xenon yaitu ada 4, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan pada keadaan standar gas mulia tidak dapat terbakar. Sumber xenon. Pada tahun 1962, Neil Barrett orang pertama yang membuat senyawa gas mulia. Pada saat itu, dia mengetahui bahwa molekul oksigen dapat bereaksi dengan platina heksafluorida. Pada suhu kamar, terbentuklah zat padat yaitu oksigenil heksafluoroplatinat. Dengan reaksi oksigen ditambah PTF6 akan menghasilkan oksigen yaitu O2 PTF6. Dengan bantuan sinar X dapat diketahui senyawa tersebut merupakan senyawa ionik dari hasil sintesis oksigenil dengan platina heksafluorida. Dari situ, Neil Barrett mengetahui juga energi ionisasi gas xenon tidak berbeda jauh dengan molekul oksigen, yaitu 1,17 kali 10 pangkat 3 kJ per mol, dan molekul oksigennya 1,21 kali 10 pangkat 3 kJ per mol. Dari situ, Barrett melakukan pengamatan sehingga dapat diketahui xenon juga dapat bereaksi dengan platina heksafluorida. Pada suhu kamar, terbentuklah senyawa pertama gas mulia yaitu XePTF6 atau xenon heksafluoroplatinat. Dengan reaksi xenon ditambah PTF6 akan menghasilkan XePTF6. Dari situ para ahli lain pun melakukan pengamatan juga dan terdapat 5 senyawa yaitu
xenon difluorida, xenon tetrafluorida, xenon heksafluorida, xenon trioksida, dan xenon tetroksida. Dari kelima tersebut, tidak ada yang memiliki warna selain xenon heksafluoroplatinat, yaitu berwarna kristal merah. Saya akan membahas penggunaan xenon dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, digunakan dalam alat pemancar. Xenon dapat digunakan sebagai dalam alat pemancar, yang dimana dapat membantu para pengendara untuk berkendara dalam keadaan gelap. Namun, dengan ini juga dapat membahayakan pengendara lain, di mana penggunaannya dengan sinar yang sangat terang, sehingga dapat mengganggu penglihatan para pengendara. Lalu bagi dunia kedokteran, dengan adanya xenon, para medis pun dapat lebih mudah untuk melakukan operasi atau pemeriksaan terhadap organ dalam seperti paru-paru, jantung, ginjal, dan lain-lain. Lalu anestesi umum, xenon memiliki kadar 50% lebih kuat dibandingkan NO2, sehingga dengan itu para medis dapat menggunakan manfaat dari xenon sebagai obat bius dalam melakukan operasi jangka panjang. Radon adalah gas mulia dengan nomor atom 86. Ini adalah elemen kimia yang terdapat dalam tabel periodik yang memiliki simbol An. Radon adalah bagian dari golongan gas mulia yang dikenal karena reaktivitas kimia mereka yang sangat rendah. Dan keadaan alaminya, radon dapat ditemukan dalam bentuk gas non-magnetik. Sifat fisik gas mulia, nomor atom adalah 86, konfigurasi elektron adalah 6s pangkat 2, 6p pangkat 6, titik cair -71, titik didih -62, lapatan 9,73, energi pion 10,7, jajar atom 1,45, ke elektron negatifan adalah 2,4. Sifat kimia, radon adalah gas mulia yang berarti secara kimia tidak reaktif. Meskipun demikian, radon dapat membentuk beberapa senyawa seperti radon fluoride. Radon memiliki kemampuan untuk berpindah setelah dibekukan dan warnanya dapat berkisar dari jingga hingga kemerahan dan kuning. Radon telah digunakan dalam berbagai penelitian seismologi untuk memprediksi gempa bumi. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa konsentrasi radon gas yang meningkat dalam tanah atau air tanah bisa menjadi tanda gempa bumi yang akan datang. Radon diproduksi oleh puluhan radioaktif uranium yang secara alami terjadi dalam jumlah bervariasi di surface dan terperangkap oleh batuan sekitarnya. Gerakan yang terjadi beberapa jam sebelum gempa bumi dapat memberikan dalam beberapa kasus semacam jalur pelarian bagi gas radon untuk dilepaskan ke atmosfer yang mengarah ke peningkatan tingkat radon yang tercatat di tempat atau lokasi tersebut. Radon berguna sebagai prediktor gempa bumi potensialnya karena sifatnya yang radioaktif mudah dideteksi. Dan perlu waktu singkatnya sekitar 3,8 hari untuk membuatnya sensitif terhadap fluktuasi jangka pendek. Selain itu, radon juga digunakan sebagai penanda untuk memperbaiki model transportasi atmosfer dan untuk mengestimasikan secara tidak langsung fluktuasi gas rumah kaca atau disebut juga GHG menggunakan metode penanda radon atau disebut juga RTM. Metode ini didasarkan pada korelasi antara konsentrasi radon atmosfer dan GHG bersama dengan informasi tentang data fluktuasi radon. Mengenai penggunaan radon dalam pengobatan, radon pernah digunakan dalam pengobatan kanker, arteritis, diabetes, dan tukak. Dalam pengobatan radon
Radon radioaktif diterapkan pada orang untuk tujuan medis. Pasien terpapar konsentrasi radon yang tinggi selama periode singkat untuk meredakan rasa sakit selama beberapa bulan, dan dengan demikian mengurangi penggunaan obat penghilang rasa sakit mereka selama periode tertentu. Terapi radon terutama digunakan untuk penyakit rematik. Tapi juga butuh diingatkan bahwa radon sekarang terutama digunakan untuk memprediksi gempa bumi dengan memantau perubahan dalam massa udara dan konsentrasi air tanah. Jadi, radon adalah gas radioaktif dan paparan berlebihan terhadap tubuh manusia dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru. Mendapatkan radon bisa menjadi tantangan karena sifatnya yang tidak reaktif dan gas. Radon dihasilkan dari puluhan radioaktif unsur seperti uranium yang ditemukan dalam batuan dan tanah. Radon dapat lolos dari tanah ke udara atau larut dalam air. Karena radon adalah gas mulia, ia tidak akan terkunci di tanah karena reaksi kimia dengan mineral tanah. Ketika radon terbentuk, ia dapat mengumpul di ruang pori-pori dan akhirnya menemukan jalan ke perumahan masing-masing berbeda. Oleh karena itu, mendapatkan dan mengumpulkan radon memerlukan pengetahuan dan peralatan khusus.